jatuh cinta ke anaknya pamannya sendiri, masih paman. Terus setelah direstui akhirnya ada pernikahan antara Erlangga sama Dia Sri Laksmi. Terus pernikahan itu diadakan di Medang Kemulan di Jawa Timur, yaitu semua para pejabat yang dari Bali hampir ada perwakilan, tapi Udayana nggak ikut ke sini, hanya istrinya yang datang ke sini. Terus ada pengawal setia namanya Narotama. Di sana ada penjelasan Narotama. Ya. Narotama itu pengawal setia Erlangga. Waktu ada ke sini, waktu mengadakan perjalanan ke sini untuk pesta pernikahan. Nah, ketika ada pesta pernikahan, nah ini ketika rame-rame ada pesta, tahu-tahu diserbu oleh kerajaan Wurawari. Pernah dengar Wurawari? Wurawari itu sekutu dari kerajaan Sriwijaya. Nah, karena apa? Sriwijaya marah ketika ada ekspedisi yang dilakukan oleh Dharmawangsa. Pernah diserbu ke Palembang, daerah Palembang. Karena antara Sriwijaya dan Mataram Hindu yang di Jawa Tengah ada kaitannya. Sampai akhirnya dendam. Terus ada ekspedisi ke Palembang. Tapi Raja Sriwijaya waktu itu nggak terpengaruh sama sekali karena yang diserbu adalah kerajaan kecil yang ada di Palembang, belum sampai ke pusat kerajaan. Sriwijaya marah akhirnya balas dendam melalui sekutunya yang ada di Jawa Tengah, di Banyumas, kerajaan Wurawari. Nah, ada sebuah rencana besar ketika mendengar ada pernikahan antara Erlangga sama Dia Sri Laksmi, akhirnya dibikin kekuatan untuk menyerbu kerajaan Medang Kemulan. Nah, ketika rame-rame pesta, nggak ada persiapan sama sekali, akhirnya diserbu oleh kerajaan Wurawari. Semua tewas, termasuk Raja Dharmawangsa, istrinya Raja Dharmawangsa. Bahkan ibunda Erlangga juga wafat waktu itu. Nah, ketika sebelum wafat, Erlangga sama Dia Sri Laksmi disuruh melarikan diri melalui pintu rahasia, lorong rahasia yang ada di bawah kerajaan Medang Kemulan. Kerajaan Medang Kemulan di bumi hanguskan oleh Wurawari, semua nggak tersisa. Akhirnya Erlangga bisa melarikan diri melalui lorong rahasia, mungkin keluar daerah sini, di daerah sini. Memang diperkirakan di daerah sini ada lorong rahasia yang jauh. Nah, selamat. Akhirnya Erlangga, istrinya dan Narotama selamat dan menempuh perjalanan jauh karena Dia Sri Laksmi tujuannya yaitu ke Padepokan Empu Kanwa yang ada di Gunung Wilis. Nah, karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan dirinya adalah Empu Kanwa yang ada di Gunung Wilis. Akhirnya menempuh perjalanan, nggak terbiasa makan yang nggak enak, biasa serba tercukupi, akhirnya melalui perjalanan hutan, nggak ada makanan, nggak ada pakaian. Beberapa tahun, sekitar 2-3 tahun, akhirnya nyampe ke Gunung Wilis. Termasuk nyasar di Gunung Lawu di daerah Magetan. Akhirnya menemukan Gunung Wilis dan bertemu dengan Empu Kanwa. Akhirnya Empu Kanwa memberikan selama 3 tahun Wurawari menguasai di sini. Cuman Raja Wurawari kembali lagi ke kerajaan yang ada di Jawa Tengah, di Banyumas. Yang ada di sini hanya perwakilan aja. Kerajaan sudah bumi hangus, cuman upeti tetap ditarik oleh para pejabat yang ada di sini. Akhirnya banyak kerajaan-kerajaan kecil bawaan Medang Kemulan juga porak-poranda. Nah, ketika Erlangga datang ke Empu Kanwa memberitahu ke para Brahmana yang ada di daerah kerajaan Medang Kemulan. Akhirnya semua para Brahmana sepakat untuk bertemu dan menyusun kekuatan baru. Akhirnya menyerbu ke Wurawari. Wurawari bisa dihancurkan dan kembali ke Banyumas. Erlangga dinobatkan menjadi raja di Medang Kemulan, tapi nggak ada kerajaannya. Nah, itu susah payahnya Erlangga. Erlangga sendiri anaknya Udayana, orang Bali, keturunan orang Bali. Terus ayah hendaknya meninggal, wafat.
abu jenazahnya dimakamkan di bawah ini. Ini menurut beberapa arkeolog. Jadi di bawah sini ada ditemukan seperti yang berisi abu jenazah dan tulang-tulang. Nah, kalau diprediksi di situ ada relief yang masih bisa dilihat. Relief itu bisa terbaca gempeng yang artinya pemakaman yang di sebelah kiri. Di sebelah kanan menunjukkan